Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Abid Dunya dan Abu Ya'la dari Ubaid itu pernah meriwayatkan kisah dua perempuan yang bergosip ria saat bulan Ramadan. Kisahnya adalah seperti berikut. Jadi ada dua perempuan yang sedang berpuasa. Seseorang itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada dua perempuan yang berpuasa dan keduanya itu hampir mati karena kehausan." Rasulullah kemudian berpaling darinya atau diam. Sang perawi hadis, Ubaid itu menduga bahwa seorang tersebut itu berkata kepada Rasulullah pada waktu duhur. Orang itu mengulang dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh keduanya itu demi Allah telah mati atau hampir mati." Rasulullah bersabda, "Panggil keduanya." Kedua perempuan itu kemudian datang. Gelas besar itu didatangkan. Lalu beliau bersabda kepada salah satunya, "Muntahlah." Perempuan itu kemudian memuntahkan nanah atau memuntahkan darah. Nanah bercampur darah dan daging sehingga muntahan itu memenuhi separuh wadah yang besar. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada perempuan yang satunya lagi, "Muntahlah." Kemudian perempuan itu memuntahkan nanah, darah, campuran nanah dan darah, daging segar dan lainnya sehingga memenuhi wadah yang besar juga. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kedua perempuan ini itu menahan diri dari yang dihalalkan Allah, namun berbuka dengan yang diharamkan Allah pada keduanya. Salah satu dari keduanya itu berteman dengan yang lain dan keduanya kemudian memakan daging manusia atau menggosipkan manusia yang lainnya." Hadis ini ada di dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Zakatil Fitri wa Fadli Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis tadi itu dapat dipahami bahwa puasa Ramadan itu tidak cukup sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi juga meninggalkan omongan buruk atau menjaga lisan kita dari yang diharamkan, baik itu berbohong, mengumpat, mencaci maki, gosip dan lainnya. Sebenarnya menjaga lisan dari semua yang diharamkan itu kewajiban, tidak hanya saat kita berpuasa. Hanya saja ketika seorang berpuasa maka dia lebih ditekankan untuk menjaga lisannya agar dia mendapatkan dua pahala, wajib menjaga lisan dari perkara yang diharamkan dan pahala sunnah dari segi puasanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakri Sato dalam I'anatul Talibin. Beliau mengatakan sesuatu yang ditekankan bagi orang yang berpuasa dari segi puasa itu tidak menafikan kewajiban untuk menjaga lisan dari sisi yang lain. Jika seseorang menjaga lisannya dari sesuatu yang haram, maka ia mendapat dua pahala. Pertama adalah pahala wajib dari sisi kewajiban menjaga lisan dari hal yang diharamkan. Dan kedua adalah pahala sunnah dari segi puasanya. Ini disebutkan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dan Abu Bakar bin Uthman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin halaman 282. Saudaraku yang dirahmati Allah, lantas apakah bergosip itu dapat membatalkan puasa Ramadan? Terkait hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Auza'i berdasarkan hadis di atas bahwa ghibah atau bergosip itu membatalkan puasa dan yang melakukannya itu harus mengqadha'nya. Itu adalah pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Hazm. Sedangkan menurut jumhur ulama, ghibah, bergosip itu masuk kategori maksiat. Gosip dan yang lainnya itu hanya membatalkan pahalanya puasa, menghilangkan faidah atau manfaat dari puasa, membatalkan diterimanya puasa itu dan ampunan dari Allah sekalipun puasanya nggak batal. Maimun bin Mahran misalnya berkata bahwa ahwanus shaumi tarkut ta'am wasyarab, yang artinya derajat puasa yang paling rendah, kata Al-Humari, adalah puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa yang meninggalkan makan minum dan menjaga lisan kita dari berghibah, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.